Ketika Realme bikin HP tipis tapi baterainya gajah. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romi. Kalau awal Oktober kemarin itu udah ada Realme 15 5G dan 15 Pro 5G. Sekarang nyusul nih Realme 15T 5G. Dia punya packaging yang agak lebih gede dari box HP pada umumnya. Isi di dalamnya itu lengkap ya. Jadi udah include ada jelly case, kabel USB A to USB C dan juga charger sudah include. To the point aja, sebenarnya yang paling menonjol dari HP ini adalah baterai super gede yang bisa muat di bodi setipis ini. Bukan 5000, 6000 tapi 7000 mAh. Sementara untuk tebel HP-nya sendiri buat yang warna flowing silver yang kayak gue pegang ini 7,89 mm. Nah ini kalau kita bandingin sebelahan sama iPhone 17 Pro yang tebelnya 8,8 mm, ya pastinya lebih tipis jadi kelihatannya. Dan swear ini HP juga nggak berasa berat sama sekali, cuma 181 gram dibanding iPhone 17 Pro. Ini berarti di atas 200 gram. Design wise, walaupun secara tata letak kamera udah sering kita lihat yang model kayak gini, tapi plateo kameranya ini udah pakai aluminium dan backdoornya pakai yang namanya microcrystalline lithography. Jadi feelnya itu bisa halus di tangan tapi nggak terlalu licin dan nggak gampang nyeplak sidik jari juga. Mereka itu nyebutnya textured matte 4R design. Satu lagi yang jadi game changer HP-HP terjangkaunya Realme termasuk si 15T 5G ini ada di IP rating. Dia udah IP 6869 yang bisa tahan water jet ataupun dicelup di air yang panas. Terus kalau kita balik HP-nya buat ngelihat layarnya, kita nggak akan kecewa. Maksudnya untuk sebuah HP yang price range-nya ini mungkin di 3 jutaan, layarnya bener-bener enak dilihat. Bezelnya relatif tipis, relatif simetris dengan radius lengkungan yang juga rapi dan tipis. Istilahnya New Vision 4R display. Nggak malu-maluin lah kalau misalkan kita taruh sebelahan sama iPhone yang terbaru. Panelnya pakai AMOLED Full HD, refresh rate-nya 120Hz, brightness-nya sampai 4000 nits, walaupun belum ada dukungan playback HDR, tapi udah oke lah ini buat segmentasi harganya. Kalau di outdoor pas matahari lagi melotot bisa aktifin extra brightness. Terus juga ada adaptive tone kayak yang ada di iPhone ataupun di flagship-flagshipnya Samsung. Oke, sekarang kita geser balik bahas baterainya lagi. 7000 mAh nih bos, baterainya bisa tahan berapa lama. Nah ini gue udah coba buat streaming Netflix itu 1 jam cuma berkurang 5% aja. Artinya bisa streaming sampai 20 jam nonstop. Gimana kalau buat dipakai main game? Nah ini gue udah tes main game Mobile Legends. Gue main 1,5 jam berkurang 12% aja. Berarti 1 jam itu kurang lebih berkurang 8-10% lah. Jadi kira-kira udah bisa kebayang ya baterai 7000 mAh ini daya tahannya sebadak apa. Untungnya untuk ngecasnya juga nggak jadi PR amat ya. Dia support daya 60 watt. Kalau lagi buru-buru kita tinggal sisihin waktu setengah jam aja dari kosong udah bisa keisi 50%. Ya BTW ini juga ngaruh dari chipsetnya ya. Dia pakai Dimensity 6400 Max, udah support 5G, AnTuTu-nya 500 ribuan lumayan dan stability-nya di 3D Mark sudah pasti dapat 99%. Jadi secara performa ini nggak ngecewain, udah cukup ya. Kalaupun mau dipakai buat main game MOBA kayak Mobile Legends pakai resolusi HD, map quality ultra, efek quality high, frame rate super itu lancar, nggak ketemu ada lag atau stuttering. Nah untuk OS-nya dia udah pakai Realme UI versi 6 dan Android-nya udah 15, security patch-nya ada di Oktober 2025. Performanya responsif, paling bloatware-nya aja sih banyak ya, termasuk game-game kecil modelan Bubble Pop atau Block Burst gitu. Ya nggak tahu sih pada suka apa enggak, tapi kalau gua sih langsung gua hapus-hapusin semua. Ya nggak bakal bikin penuh memori juga sebenarnya. Secara kapasitas internalnya dia up to 256 GB. Dan mungkin terakhir nih ya yang perlu gua bahas adalah kameranya. Secara setup lensa efektifnya cuma satu aja, wide 50 megapiksel. Realme ngasih toggle buat 2 kali zoom dan juga ada mode night. Setelah nyoba jepret-jepret, gua bisa bilang ini bukan HP yang kamera sentrik kayak Realme 15 Pro kemarin ya, tapi Realme bisa ngasih dual 50 megapiksel di main kamera dan selfie di harga 3 jutaan buat pertama kalinya.
dan hasilnya termasuk oke. Walaupun tentu aja kita nggak bisa expect hasil fotonya yang sama persis kayak di Realme 15 atau 15 Pro, tapi untuk kelas 3 jutaan ini hasilnya udah oke. Dan satu yang gua salut di Realme 15T 5G ini ya, mereka masih mau ngasih fitur AI Edit Genie yang ajaib ya, karena tinggal ngomong mau ngedit foto kayak gimana, bisa pakai bahasa Indonesia juga. Tunggu beberapa detik langsung jadi hasil editannya. Overall rapi pula hasilnya. No offense, HP flagship aja kayaknya belum ada yang punya fitur native AI editor yang kayak gini. Dan juga selain AI di sini ada beberapa fitur AI lainnya yang juga pasti menarik. So kesimpulannya, kalau memang bener ini bakal dijual 3 jutaan, harusnya bakal jadi opsi yang worth it, terutama yang butuh HP dengan baterai gigantik ya, yang habisnya lama tapi ngecasnya cepet, tanpa harus mengorbankan bodi HP yang jadi lebih berat, dan juga grip handphonenya ini tetap enak banget. Plus satu lagi, handphonenya juga good looking, enak dilihat.